Fakta di balik pagar laut Tangerang, debat panas Nusron Wahid dan Kades Kohot. Tangerang, perdebatan panas antara Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Nusron Wahid, dan Kepala Desa Kohot, Arsin, menarik perhatian publik. Isu pagar bambu sepanjang 30 km yang membelah pesisir Pantura Tangerang, Banten, terus menuai polemik hingga mencapai puncaknya dalam kunjungan Nusron pada Jumat, 24 Januari 2025. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa kasus ini menjadi sorotan nasional? Pagar bambu misterius dan klaim Kades Kohot. Pagar bambu yang membentang di kawasan pesisir Desa Kohot ini menjadi pusat perhatian publik setelah video viral menunjukkan aktivitas pemasangan pagar yang diduga melibatkan Kepala Desa Kohot. Dalam video itu, Arsin terlihat memberikan arahan kepada sejumlah pekerja di lokasi proyek. Namun, Kades Kohot membantah tuduhan ini, menyebut kehadirannya semata-mata untuk meninjau laporan abrasi di wilayah tersebut. Saya hanya ingin tahu batas tanah warga dan memastikan tidak ada yang dirugikan. Saya tidak pernah memberikan arahan atau terlibat dalam proyek itu, ditegas Arsin saat diwawancarai. Arsin juga mengklaim bahwa kawasan pesisir yang kini dipagari dulunya merupakan lahan empang, kolam ikan, yang hilang akibat abrasi sejak 2004. Menurutnya, pemasangan pagar dilakukan sebagai upaya swadaya untuk melindungi lahan dari kerusakan lebih lanjut. Nusron Wahid, tanah yang hilang tidak bisa diklaim. Dalam kunjungannya ke Desa Kohot, Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan yang telah hilang akibat abrasi secara hukum dianggap sebagai tanah musnah. Artinya, hak atas tanah tersebut, baik hak guna bangunan, HGB, maupun sertifikat hak milik, SHM, otomatis gugur. Kita harus bicara fakta. Kalau lahan itu sudah menjadi laut, maka secara hukum tanah itu musnah. Tidak ada dasar hukum untuk mengklaimnya, ujar Nusron dengan nada tegas. Nusron juga menyoroti adanya 263 sertifikat HGB dan 17 sertifikat SHM yang diterbitkan di wilayah laut, yang ia sebut sebagai pelanggaran hukum. Dua perusahaan besar, PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, diketahui memiliki sebagian besar sertifikat tersebut. Temuan ini memicu pertanyaan besar terkait prosedur penerbitan sertifikat oleh pihak berwenang. Debat sengit di lokasi. Ketegangan memuncak ketika Nusron dan Arsin berdebat langsung di lokasi pagar laut. Arsin tetap bersikukuh bahwa pagar bambu itu berada di atas lahan yang dulunya merupakan empang warga. Sementara Nusron berdiri teguh pada data investigasi yang menyatakan bahwa lahan tersebut kini menjadi bagian dari laut. Saya punya bukti bahwa ini dulunya empang warga, ujar Arsin. Faktanya, tanah itu sudah hilang secara fisik. Jadi, tidak ada dasar hukum untuk mempertahankan klaim tersebut, balas Nusron. Perdebatan itu berakhir dengan keputusan Nusron untuk mencabut seluruh sertifikat yang terbit di wilayah tersebut. Ia juga memastikan bahwa investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat akan dilakukan hingga tuntas. Reaksi publik dan keputusan pembongkaran. Kasus ini memicu reaksi beragam dari berbagai pihak. Para nelayan menyambut baik pembatalan sertifikat dan pembongkaran pagar laut, mengklaim bahwa pagar tersebut menghambat aktivitas melaut mereka. Di sisi lain, muncul spekulasi tentang adanya aktor-aktor besar yang bermain di balik proyek ini. Kami sudah lama dirugikan. Pagar ini membuat kami sulit melaut, kata seorang nelayan setempat. Sementara itu, pihak PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa belum memberikan komentar resmi terkait pencabutan sertifikat mereka. Namun, pakar hukum menilai bahwa kasus ini menjadi preseden penting dalam menegakkan hukum di wilayah pesisir. Penegasan Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, turut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa dasar laut tidak boleh disertifikatkan, apalagi digunakan untuk kepentingan pribadi atau korporasi. Dasar laut adalah milik publik. Tidak ada satu pihak pun yang berhak memilikinya secara hukum, ujar Trenggono. Apa selanjutnya? Pembongkaran pagar laut telah dimulai dengan melibatkan lebih dari 2.000 personel gabungan dari TNI, Polri, dan instansi terkait. Nusron Wahid memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat sekitar. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wilayah pesisir. Masyarakat kini menunggu hasil investigasi lebih lanjut, yang diharapkan mampu mengungkap siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab di balik proyek pagar laut ini. Dengan banyaknya spekulasi dan kepentingan yang bermain, satu hal yang pasti, kasus pagar laut di Tangerang menjadi cerminan kompleksitas konflik antara kepentingan masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Bagaimana kisah ini akan berakhir? Hanya waktu yang bisa menjawab.